Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi yang di pertemuan pertama, yang dimana kita itu sekarang sedang membahas mengenai 3 penulisan algoritma, yaitu kemarin yang sudah dibahas menggunakan bahasa alami, dan sekarang yang akan kita bahas itu menggunakan flowchart, dan nanti di pertemuan selanjutnya mungkin yang akan kita bahas yaitu menggunakan PCD kode. Nah, kita sekarang masuk di flowchart. Nah, flowchart, apa sih itu flowchart? Flowchart itu adalah sebuah model penulisan algoritma yang menggunakan bentuk penyusunan bangun ruang yang terkadang disebut juga sebagai bagan alir. Jadi, flowchart itu adalah sebuah model yang menggunakan bentuk penyusunan bangun ruang. Jadi, modelnya itu menggunakan penyusunan bangun ruang seperti persegi. Bangun ruang kan kalian tahu sendiri, contohnya persegi, oval, jajar genjang, dan lain-lain. Nah, jadi penyusunan algoritmanya itu disusun menggunakan simbol-simbol tersebut seperti itu. Nah, di sini flowchart merupakan bagan atau chart dalam bahasa Inggris yang menunjukkan aliran atau runtutan data atau dalam bahasa Inggris disebut dengan flow yang terjadi dalam program secara logika. Nah, di sini itu flowchart itu merupakan bagan alir apabila di bahasa Indonesia. Jadi sebuah chart atau sebuah simbol yang menunjukkan sebuah alur dari sebuah program. Misal yang kemarin kan di bahasa alami kita membuat program untuk penjumlahan dua buah bilangan. Nah, kemarin kan dibagi jadi 3 bagian tuh, ada header, ada apa sih namanya, deklarasi, dan juga badan algoritma. Nah, kalau di flowchart nanti itu si runtutan, nah itu bukan pakai teks lagi tapi menggunakan simbol tadi kan, simbol bangun ruang. Ya, yang dimana simbol bangun ruang itu akan menunjukkan alur dari program penjumlahan dua buah bilangan yang akan kita buat seperti itu. Nah, di sini sebelum ke pembuatan atau penyusunan flowchart, pertama-tama kalian itu harus mengetahui aturan-aturannya untuk penyusunan flowchart. Nah, di sini flowchart juga merupakan sebuah model yang lebih banyak dipakai dibanding dua model lainnya dikarenakan memiliki standar penggunaan yang sama. Nah, flowchart juga sebenarnya lebih banyak digunakan daripada yang pertama kemarin, yaitu bahasa alami. Terus nanti yang akan kita bahas PCD kode. Nah, biasanya orang-orang untuk pembuatan pembuatan alur sebuah program itu biasanya menggunakan flowchart karena tadi standar penggunanya itu sama semuanya gitu. Jadi orang yang sudah paham standar pembuatannya ketika melihat flowchartnya pasti bisa membaca flowchart itu alurnya seperti apa, seperti itu. Dan juga intinya sih lebih menarik karena kan kalau yang kemarin cuma teks aja, kalau di flowchart kan nanti ada bentuknya bangun ruang, jadi tidak terlalu jenuh untuk membacanya. Nah, di sini aturan penyusunan flowchart. Yang pertama, penyusunan simbol flowchart dimulai dari atas ke bawah dan mulai dari sebelah kiri suatu halaman. Jadi flowchart itu disusun dari atas ke bawah.
dari sebelah kiri suatu halaman seperti kita menulis seperti itu. Yang kedua, setiap proses dalam simbol harus dilengkapi dengan nama dan aktivitas yang jelas. Jadi setiap prosesnya dan simbolnya itu harus dilengkapi dengan nama dan aktivitas yang jelas sesuai dengan misalkan simbol ini atau simbol bangun ruang persegi misalkan untuk proses. Nah, di dalam bangun ruang persegi itu harus dijelaskan aktivitas jelasnya itu seperti apa, prosesnya itu seperti apa, seperti itu. Yang ketiga, alur bagan alir harus diawali dengan simbol start atau awal dan diakhiri dengan simbol end atau akhir. Jadi pada flowchart pertama-tama itu harus diawali oleh simbol start. Biasanya simbolnya itu berbentuk oval, simbol start, dan diakhiri simbol end. Nah, simbol start dan end biasanya sama, yaitu bentuknya oval. Jadi pembuatannya itu awalnya harus simbol oval, diakhiri dengan simbol oval, atau diawali dengan start, diakhiri dengan end. Maksudnya seperti itu. Yang keempat, setiap proses harus memiliki input dan menghasilkan output. Nah, ini contoh yang kemarin penjumlahan dua buah bilangan. Nah, kan ada input, ada outputnya. Apa inputnya? Inputnya kan dua buah bilangan. Nah, apa outputnya atau hasilnya? Outputnya kan hasil penjumlahannya seperti itu. Nomor 5. Pemberian nama proses simbol flowchart sebaiknya menggunakan kata kerja seperti berikut. Jadi untuk pemberian nama proses sebaiknya menggunakan kata kerja agar lebih jelas nantinya ketika dibaca. Misal, masukkan variabel A, kan itu merupakan kata kerja, disuruh memasukkan variabel A. Terus yang kedua, hasil sama dengan A plus B. Nah, itu kan juga sebuah kata kerja seperti itu. Nomor 6, masing-masing kegiatan di bagan alir atau flowchart harus memiliki alur data proses secara rinci dan jelas. Nah, ini jadi ketika kita membuat sebuah flowchart itu harus jelas dan juga rinci setiap kegiatannya. Semisal seperti ini, kita memasak mie. Nah, ketika memasak mie kan sebenarnya kalau kita jelaskan paling kita intinya panaskan air, masukkan mie, masukkan bumbu di mangkuk. Setelah mie matang masukkan mie, beri air karena misalkan ini mie kuah, terus sajikan, kan seperti itu kalau secara umum. Tapi kalau secara detail kan tidak seperti itu. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Alatnya ada panci, ada kompor, ada gas dan lain-lain. Bahannya apa? Bahannya ada mie. Nah, seperti itu. Terus mie dan air. Selanjutnya prosesnya. Pertama, masukkan air ke dalam panci. Lalu didihkan di atas kompor. Kan seperti itu kalau terperinci. Nah, jadi ketika membuat flowchart nanti harus terperinci, jangan secara umum seperti itu yang tadi awal saya jelaskan. Yang ketujuh, kegiatan yang terpotong akan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Nah, nanti apabila misalkan nih udah satu lembar full nih kita bikin flowchart tapi belum selesai, kan harus pindah halaman tuh ke halaman lain. Nah, itu bisa disambung dengan simbol atau bangun ruang yang menunjukkan untuk simbol penghubung. Nah, dilanjutkan berarti karena dimulai dari kiri dilanjutkan ke halaman yang di kanan, kembali lagi ke kiri nanti kalau apabila masih belum selesai kembali masuk lagi di kanan, seperti itu. Nah, di sini untuk flowchart itu dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada bagan alir sistem atau dalam bahasa Inggris sistem flowchart, yang dimana menjelaskan urutan setiap prosedur yang terdapat pada sistem. Yang kedua, bagan alir dokumen.
atau dokumen flowchart, menunjukkan arah aliran data laporan dan formulir pada subprogram atau proses. Yang ketiga, bagan alir skematik atau schematic flowchart, memiliki kemiripan dengan bagan alir sistem, yaitu untuk menggambarkan skema aliran data pada prosedur dalam sistem. Nah, berarti nomor 3 ini hampir mirip dengan nomor pertama karena memiliki kemiripan. Yang keempat, bagan alir program atau program flowchart, berguna untuk melakukan analisis sistem dengan menggambarkan proses dalam suatu prosedur program. Yang kelima, bagan alir proses atau proses flowchart, merupakan bagan yang sering digunakan dalam aliran proses pada teknik industri. Nah, jadi bila di teknik industri biasanya menggunakannya yang poin kelima tuh, bagan alir proses atau proses flowchart. Nah, berikut ini merupakan simbol-simbol pada flowchart. Nah, tadi kan bahwa flowchart itu menggunakan bangun ruang. Nah, ini. Jadi ada bangun ruang bentuknya oval, namanya terminator. Fungsinya untuk apa? Untuk permulaan atau akhir program atau start dan end, seperti itu. Selanjutnya ada tanda panah, namanya garis alir atau flow line, yaitu merupakan menunjukkan arah aliran program. Jadi seperti misalkan tadi start, misalkan yang bikin mie start, terus alurnya kemana? Nah, pakai simbol panah. Terus siapkan alat dan bahan. Nah, siapkan alat dan bahan itu termasuknya apa? Berarti preparation. Nah, pakai simbol yang seperti itu tuh, bangun ruang itu, lihat di gambar. Nah, itu kan proses inisialisasi pemberian harga awal. Nah, jadi di situ dimasukkan alatnya ini, bahannya ini, langsung diinisialisasi. Karena kan kalau di komputer itu nggak tahu misalkan alat mangkuk. Nah, mangkuk itu harus diinisialisasi, misalkan mangkuk itu diwakili dengan variabel A, misalkan panci diwakili dengan variabel B, dan seterusnya seperti itu. Jadi diwakili agar tidak terlalu pusing nanti ketika diprosesnya, seperti itu. Nah, lalu ada persegi, merupakan simbol proses. Nah, fungsinya untuk perhitungan atau pengolahan data. Nah, jadi pengolahan data kalau dibikin mie yang mana sih? Nah, pengolahan datanya pasti kan yang ketika kita menyeduh mie-nya. Nah, itu merupakan proses pengolahan datanya. Terus apabila di yang kemarin penjumlahan dua buah bilangan, yang mana sih proses pengolahan datanya? Berarti yang menjumlahkan nilai A dan juga nilai B. Nah, itu seperti itu. Nah, mungkin ini dapat kalian baca sendiri untuk dan kalian lihat bentuk simbolnya, lalu namanya serta fungsinya. Di sini ada 9 simbol. Silakan kalian baca sendiri. Saya beri waktu sekitar 4 atau 5 menit. Boleh kalian catat juga karena ini akan menjadi penting simbol-simbol ini, karena nantinya kalau membuat flowchart harus paham mengenai simbol ini, intinya itu. Silakan saya beri waktu untuk kalian membaca simbol-simbol flowchart ini.
Nah, mungkin sudah cukup ya bagi kalian untuk memahami dan membacanya. Apabila apa sih namanya? Masih belum paham, nanti bisa ditanyakan. Lalu apabila masih ingin lanjut membaca, silakan pause saja terlebih dahulu videonya, nanti dilanjut lagi seperti itu. Atau misalkan mau sambil dicatat dulu, pause aja dulu, catat dulu di buku catatan boleh. Cuman nanti untuk buku catatannya tolong dipisah, jangan disatukan. Jadi saya harap untuk mapel saya itu berbeda bukunya dengan yang lain. Jadi khusus buku Simkomdik saja seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan menggunakan flowchart yang pertama, lebih mudah dalam pembacaan dan pemahaman algoritma. Yang kedua, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak rumit. Yang ketiga, lebih rinci dengan model visualisasi. Apa sih visualisasi tadi? Karena kan kita menggunakan bangun ruang, jadinya ada gambarnya kan, gambar bangun ruang. Nah, itu merupakan maksud dari visualisasi. Kerugiannya, tidak cocok untuk menyelesaikan program yang rumit. Yang kedua, memerlukan software khusus dalam penulisannya seperti Microsoft Visio dan banyak lainnya sebenarnya untuk penulisan pembuatan flowchart ini. Selain Microsoft Visio banyak lagi software lainnya. Yang ketiga, agak susah dikonversikan ke dalam kode program. Yang keempat, memakan ruang ketika menata simbol bagan alir flowchart. Nah, ini kemarin kan di bahasa alami juga kita membuat sebuah program untuk penjumlahan dua buah bilangan, tapi menggunakan alur bahasa alami yang dimana ada headernya, ada dan algoritmanya, lalu ada deklarasinya juga. Nah, kalau di flowchart itu bukan seperti itu. Nah, jadi hasilnya seperti ini, lihat. Tadi aturan pertama harus diawali dengan start dan diakhiri dengan end. Lihat. Yang di atas start, yang di bawah end. Terus alurnya harus menurun ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, ini lihat dari atas ke bawah seperti itu. Nah, ini merupakan contoh flowchart penjumlahan dua buah bilangan. Jadi kan tadi ketika sudah membaca mengenai simbol dan juga fungsinya, jadi kalian bisa susun tuh. Tadi simbol start pakai opal. Nah, mulai bikin simbol opal, tulisin start. Lalu bagan alir. Nah, bagan alir kan simbolnya panah. Nah, masukkan panah. Lalu selanjutnya preparation atau persiapan. Nah, persiapan ini kita mewakili apa yang kita butuhkan untuk, kan kita penjumlahan dua buah bilangan. Nah, apa yang kita butuhkan untuk penjumlahan dua buah bilangan diinisialisasi berdasarkan variabel. Misalkan gini, kita itu kan penjumlahan dua buah bilangan butuh pertama bilangan satu, kedua bilangan kedua, dan yang ketiga hasilnya. Nah, diinisialisasi dulu di sini atau di preparation. Bilangan satu itu diwakili dengan A, bilangan 2 diwakili dengan B, lalu hasil diwakili dengan C. Nah, bagan alir kembali. Nah, selanjutnya ada simbol jajar genjang. Simbol jajar genjang itu merupakan input atau output. Jadi tadi peraturannya kan harus ada input dan juga outputnya ketika membuat flowchart. Nah, ini inputnya ada. Inputnya itu kan ketika menjumlahkan dua buah bilangan, contoh di kalkulator kita harus masukin dulu bilangannya kan, bilangan pertama, bilangan kedua. Nah, di sini juga harus diinisialisasi. Berarti ada inputnya A atau yang mewakili bilangan pertama dan B yang mewakili bilangan kedua. Seperti itu. Bagan alir kembali sesudah input pasti ada proses. Jadi intinya input, proses, output. Komputer itu seperti itu. Input, proses, output. Jadi awalnya input, diproses, ada hasil output. Nah, prosesnya apa? Berarti prosesnya itu kan kita udah inisialisasi hasil itu adalah C, berarti C sama dengan A. Nah, itu maaf, itu harusnya tanda plus ya karena penjumlahan bukan kali. A
plus B. Lalu masuk lagi ke bagan alir, setelah diproses pasti menghasilkan output. Nah, input dan output itu simbolnya sama, yaitu jajar genjang. Nah, di-outputkanlah, yaitu hasil dari penjumlahan, selanjutnya bagan alir kembali, flow, ya apa sih namanya, yang simbol panah kembali menunjukkan alir, dan kita akhiri karena sudah selesai kan, karena kita ingin membuat penjumlahan dua buah bilangan. Diakhiri dengan N, seperti itu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Untuk materi selanjutnya nanti akan dilanjutkan pada pertemuan ketiga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lalu ini untuk tugasnya, nanti saya akan tuliskan di kolom di bawah. Namun tidak bisa langsung pengisian di Google Form. Jadi kalian untuk tugasnya ini buat dulu di kertas, lalu kalian nanti foto. Nah, hasil fotonya nanti dimasukkan ke Google Form di kolom di bawah ini. Nanti saya sediakan kolom untuk mengupload file foto kalian tersebut, seperti itu.